Oke, kembali lagi bersama saya di channel saya, Mita Widianingsih. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Mita Widianingsih dengan NIM 18, 11, 20, 10, 16. Saya berasal dari program studi bioteknologi angkatan 2018 yang saat ini menempuh 7 semester. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan terkait metode alternatif stem cell pada leukemia. Oke, sebelumnya penyakit leukemia ini udah nggak asing ya di Indonesia ini, terlebih di telinga kita masing-masing. Baik, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama yaitu, oke, leukemia merupakan salah satu jenis kanker dengan keganasan yang paling umum di antara anak-anak di bawah 15 tahun. Nah, leukemia ini dapat disembuhkan melalui dua metode pengobatan, yakni pengobatan suportif dan kuratif. Pengobatan suportif ini eh, yaitu penanganan yang dilakukan untuk mengobati dan mencegah komplikasi lanjutan dari si leukemia itu sendiri. Kemudian pengobatan kuratif ini bertujuan untuk menyembuhkan leukemia dengan cara kemoterapi. Oke, kita lanjutkan. Kemoterapi itu sendiri merupakan salah satu pengobatan kanker dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi dengan beberapa tahap, yaitu induksi, konsolidasi, dan maintenance. Namun, kemoterapi ini dapat menyebabkan efek dari kemoterapinya itu, yaitu salah satunya mukositis. Ada yang tahu mukositis apa? Oke, mukositis itu sendiri merupakan peradangan pada mukosa mulut yang sering terjadi pada anak kanker yang telah menjalani kemoterapi yang berkembang pada hari ke-5 sampai hari ke-7 setelah kemoterapi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif untuk mencegah atau menanggulangi dari masalah kemoterapi tersebut. Di sini saya memilih alternatif dengan cara stem cell dengan strategi yang pertama itu menghambat ORP4L oleh LYZ81. Dengan cara ORP4L ini akan diekspresikan dalam LSC atau leukemia stem cell. Kemudian LYZ81 ini mengekstrak PIP2 dari membran plasma dan menyajikannya ke PLC beta 3. Setelah itu, LYZ81 ini akan mengikat ORP4L itu sendiri secara kompetitif dengan PIP2 dan memblokir hidrolisis PIP2 yang akan menghasilkan pensinyalan CA2+ yang rusak. Baik, kita masuk ke tahap laboratoriumnya. Yang pertama itu yaitu mempersiapkan reagen dan antibodi. Yang kedua, transfer gen. Yang ketiga, RT-PCR. Yang keempat, persiapan protein membran plasma. Yang kelima, profil lipid oleh UPLC HRNS. Yang kelima, ekspresi dan pemurnian protein. Yang keenam, pengukuran kinetika pembersihan PIP. Yang ketujuh, yang ke-8 uji ekstraksi PIP2, yang ke-9 sistem cell free yang dilarutkan, yang ke-10 dot blot untuk level PIP2, yang ke-11 termoforesis skala mikro, selanjutnya pengukuran IP3 dan DAG, uji resonansi plasmon permukaan, docking molekuler, simulasi MD, perhitungan energi ikat, dilanjutkan dengan simulasi steering MD, kemudian mikroskop imunofluoresensi, kemudian pencitraan osilasi paralel CA2 plus C dan CA2 plus M, kemudian dilanjutkan dengan ekstraseluler, uji flux, dan pengukuran ATP. Nah, setelah itu dilakukan analisis siklus sel, uji kematian sel, uji pembentukan koloni in vitro, pewarnaan hematosilin dan eosin, dilanjutkan dengan tahap akhir, yaitu analisis western blot. Nah, setelah melalui tahap laboratorium itu, akan masuk ke tahap ke pasiennya. Bagaimana sih caranya? Dengan cara AML dan UBC diinjeksikan ke dalam tubuh pasien, kemudian pasien akan dicangkok selama 6 minggu. Nah, setelah pencangkokan ini, si pasien akan menjalani terapi selama 7 minggu, kemudian akan
dipantau pencakokannya itu melalui flow cytometry. Oke, dari tadi saya kan ngomong ORP4L terus tuh. ORP4L itu merupakan salah satu sumber protein untuk LSC atau leukemia stem cell yang dapat mengontrol pensinyalan IP3 yang digabungkan dengan protein G dalam sel T. Selain itu, ORP4L dapat berperan dalam produksi ATP yang efisien melalui fosforilasi oksidatif. Nah, si ORP4L ini juga mampu mengekstrak PIP2 dari PM dan menyalurkannya ke PLC beta 3 untuk dihidrolisis. LYZ81 ini merupakan salah satu enzim yang berperan sebagai inhibitor spesifik pada ORP4L. Makanya di sini yang berperan itu si enzim dari LYZ81 atau lysosine 81 mengikat atau menghambat ORP4L sebagai sumber protein untuk leukemia sehingga leukemia ini tidak akan berkembang. Oke, saya lanjutkan. CA2+ ini merupakan suatu respon terhadap fisik, kekuatan, dan zat vasoaktif yang bersirkulasi dan berkontribusi dalam mengontrol beberapa aktivitas vaskular, seperti vasorelaksasi, endotelpermeabilitas lial, dan produksi antifaktor trombotik yang dilepaskan melalui IP3. Kemudian, sel punca leukemia atau LSC itu sendiri merupakan subpopulasi langka dari sel punca hematopoietik abnormal. Oke, dari semua materi ini saya mengambil dari beberapa jurnal. Selanjutnya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye.